Laptop di samping saya ini adalah laptop yang paling kenceng yang pernah saya coba untuk saat ini. Harganya luar biasa mahal menurut saya. Dan laptop ini menggunakan teknologi AMD 3D V-Case, VGA-nya RTX 4090 dan layarnya 17 inci dengan refresh rate 240 Hz. Nah, laptop apakah ini? Wis, ojo takut regane piro, iki larang. Kita langsung aja bahas laptop Asus ROG Strix 17. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya di Isoku Tech. Gimana kabar kalian ya? Oke, akhir-akhir ini nggak ada informasi mengenai tech news ya, karena laptop ini kita kedatangan satu laptop yang luar biasa kenceng, luar biasa ciamik, luar biasa gawandeng guys. Jadi ini adalah Asus ROG Strix 17 G733PYV. Nah, ini laptop itu kemarin ada tawaran, tiba-tiba ada yang menawarkan ke saya untuk mencoba AMD 3D V-Case yang ada di dalam sini ya, teknologi AMD 3D V-Case. Nanti kita akan menjelaskan mengenai AMD 3D V-Case ini apa gitu. Pokoknya gara-gara teknologi ini performanya udah aduh wes. Pokoknya ciamik. Istilahnya ada harga, ada rupa, ada rasa gitu guys. Jadi kita bahas dulu dari segi desainnya ya. Dari segi desain sebenarnya ini ya wis Asus ROG Strix dengan ciri khasnya, dengan logo mata ada di bagian belakang yang ini bisa nyala warna putih aja, nggak bisa mengikuti warna keyboardnya. Dan untuk materialnya ini adalah material aluminium teman-teman, jadi wis ini kokoh tak tertandingi. Nah, karena ini ukurannya gede, layarnya udah 17 inci, laptopnya juga besar dimensinya, beratnya ya ini beratnya bukan laptop yang ringan ya, karena beratnya itu 3 kg teman-teman. Memang bukan laptop yang enak dibawa kemana-mana, tapi kalau kalian butuh untuk desktop replacement atau pengganti desktop ya, ini laptop yang sangat cocok banget. Kemudian ciri khasnya seri Strix di bagian bawahnya ini, di bagian bawah dari body, di bagian depan bawah body itu ada sebuah light bar yang dimana ada LED RGB yang bisa kalian setting juga mengikuti warna dari keyboard kalian. Pokoknya dari segi desain ini laptop sebenarnya mirip-mirip lah dengan Asus ROG Strix yang lainnya. Ya itu tadi yang membedakan adalah ukurannya, karena ini Strix 17 yang memiliki ukuran yang lebih bongsor, lebih gede dibandingkan dengan ROG Strix 15 ataupun ROG Strix 16. Ada ya ROG Strix 16 ya? Kayaknya nggak ada. Pokoknya ini seri paling gedenya dari ROG Strix lah. Kemudian kalau kita lihat bagian samping-sampingnya dan juga bagian belakang itu ada air hole untuk airflow yang nantinya akan digunakan untuk pendinginan laptop ini. Nah, kita akan bahas nanti untuk pendinginannya juga. Nah, jadi di samping kanan itu ada satu, samping kiri itu ada satu, di belakang itu ada 2 air hole atau lubang angin ya. Nah, di bagian belakangnya itu di sela-sela antara 2 air hole itu ada sederet atau berderet untuk I/O portnya teman-teman. Jadi di bagian belakang ini ada DC in, kemudian ada LAN RJ45 port, ada HDMI 2.1, ada 2 kali USB 3.2 Gen 2 Type-C yang dimana support dengan DisplayPort 1.4 dengan G-Sync, dan salah satu dari USB Type-C ini itu bisa support power delivery 3.0. Jadi bisa dipakai untuk charger juga. Nah, port lainnya itu ada di bagian kiri dari laptop ini, yaitu ada 2 kali USB 3.2 Gen 1 Type-A dan audio jack. Di sebelah kanan ada apa? Di sebelah kanan kosong, bersih. Kemudian kita beralih ke bagian keyboard dan juga touchpad. Untuk keyboardnya ini ini ciri khasnya ROG banget. Yang istimewanya untuk seri ini RGB-nya itu per K, atau setiap touch atau setiap tombol di keyboardnya ini dia memiliki RGB LED guys. Dan RGB LED dari keyboardnya ini udah support dengan Aura Sync. Jadi kalian bisa atur semuanya ini di software Armoury Crate. Nah, untuk feel ngetiknya gimana? Karena ini adalah seri premiumnya dari ROG Strix, feel ngetiknya enak banget teman-teman. Karena di sini keyboardnya memiliki travel design 2 mm dan di bagian tengahnya itu ada sedikit melengkung. Jadi untuk ngetik itu enak banget. Untuk main game juga enak banget guys. Nah, nggak ketinggalan juga di setiap seri-seri gaming dari Asus itu akan selalu dibawakan namanya
tombol tambahan yang mereka sebut dengan tombol hotkey. Nah, di Asus ROG Strix 17 ini ada 5 tombol hotkey ya yang ada di bagian atas sendiri. Itu ada M1 sampai M5 yang kalian juga bisa custom tombol hotkey ini sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan kebutuhan kalian di software Armoury Crate juga. Nah, untuk touchpadnya itu letaknya sejajar dengan tombol spasi. Kemudian kita masuk ke bagian istimewa pertama dari laptop ini, yaitu di bagian display. Displaynya ini ukurannya kalian bisa lihat. Ini ukurannya itu 17 inci ya. Strix 17 berarti 17 inci ya, dengan resolusi QHD atau 2560 x 1440p ya. Yang istimewanya adalah refresh rate dari display ini bukan 120 Hz, bukan berapa? 144 Hz, bukan 165 Hz, tapi 240 Hz. Jadi kalau kalian pakai laptop ini dipakai untuk ngegame misalnya, enak guys, gewendeng performanya, layarnya ciamik, dan ditambah lagi response time dari displaynya ini cuma 3 millisecond guys. Terus color gamutnya berapa? Oke, panelnya memang panel IPS ini guys, tapi color gamutnya 100% DCI-P3. Jadi selain untuk main game, untuk content creation, untuk desain grafis, untuk apapun itu kebutuhan kalian, ini layar laptop udah sangat luar biasa ciamik guys. Tapi ada yang disayangkan. Yang disayangkan bukan di bagian displaynya ya, tapi di bagian atasnya display yaitu ada sebuah webcam. Ya untung sih ini masih ada webcamnya ya. Ada beberapa Asus ROG itu, laptop Asus ROG itu ya nggak ada webcamnya malah ya. Ini masih disediain webcam, tapi webcamnya itu cuman 720p 30 fps. Ya disayangkan banget karena untuk sekarang kan ya kebanyakan udah pakai 1080 30 fps atau 1080 60 fps. Sedangkan ini masih 720p 30 fps. Tapi ya kalau misalkan kuat beli laptop ini, kenapa nggak kuat beli webcam? Halo semuanya, ini adalah hasil tes dari kamera ROG Strix 17 ya. Ya 720 hasilnya kayak gini, dan suaranya ini yang kalian dengar juga langsung dari mikrofon ROG-nya. Memang di harga yang wah ini kameranya masih 720, ini jadi satu titik kekurangan di laptop ini. Oke, itu adalah bagian luarannya dari laptop ini, Asus ROG Strix 17 G773PYV. Nah, ada yang kurang nggak ya? Kira-kira ada yang kurang nggak ya? Kayaknya nggak ada lah ya. Untuk yang bagian luar udah semuanya. Nah, kita sekarang masuk ke bagian dalam atau spesifikasinya. Nah, ini agak teknis, dengarkan baik-baik, dan kalau misalkan ada yang salah dari saya juga tolong dikoreksi. Jadi kita bahas spesifikasinya dulu. Diawali dulu dari prosesornya. Nah, ini yang menarik nih. Karena laptop ini kan dari tadi udah saya singgung menggunakan teknologi 3D V-Case. Nah, prosesor yang dipakai di sini itu menggunakan teknologi AMD 3D V-Case ini. Jadi prosesornya adalah Ryzen 9 7945HX 3D. Ya, belakangnya ada 3D-nya. Ya, apa maksudnya ini, Bang? Jadi ini simpelnya adalah AMD itu menambahkan sebuah komponen lagi di atas komponen utama dari prosesor. Nah, komponen ini itu fungsinya adalah menambah cache memori yang ada di dalam prosesor itu sendiri. Nah, fungsinya apa sebenarnya cache memori semakin besar ini? Jadi sebenarnya ketika kalian membuka sebuah aplikasi, itu sebenarnya yang memproses pertama untuk memori yang bekerja adalah di cache memori ini, teman-teman. Jadi kalau cache memorinya itu semakin besar, berarti processing dari aplikasi itu akan semakin cepat. Nah, terus cache memorinya berapa yang dipakai di sini? Jadi AMD Ryzen 9 7945HX 3D ini dia memiliki L3 cache memori sebesar 128 MB. Wih, cuma megabit, Bang. RAM kan giga-giga iki beda lur, beda tak tutuk bathukmu ya. Jadi kebanyakan prosesor-prosesor yang ada sekarang yang tidak menggunakan teknologi AMD 3D V-Case itu memiliki L3 cache memori ya paling api itu 32 MB atau 64 MB. Seperti itu udah gede banget. Nah, ini 128 MB yang berarti L3 cache memorinya dia itu lebih gede, yang menyebabkan processing dari ketika menjalankan aplikasi itu akan semakin leluasa prosesornya dan semakin cepat, guys. Seperti itulah intinya ya. Pokoknya
AMD 3D V-Cache ini adalah teknologi yang dimana AMD menumpuk memori tambahan untuk prosesor atau yang disebut dengan cache memory untuk mempercepat processing daripada ketika kita menjalankan sebuah aplikasi itu sendiri. Simpelnya gitu. Nah, selain cache memory yang gede, prosesor yang dipakai di laptop ini dia itu menggunakan teknologi arsitektur Zen 4 miliknya AMD. Terus kemudian untuk jumlah core-nya itu 16 core dengan 32 thread, teman-teman. Untuk base clock-nya sendiri itu di 2,3 GHz dan maksimum boost clock-nya itu mencapai 5,4 GHz. TDP-nya itu adalah 55 watt. Ya, ini sebuah prosesor yang memiliki TDP yang nggak kecil untuk sebuah laptop ya, 55 watt. Nah, si AMD Ryzen 9 7945X3D ini sendiri dia itu sebenarnya sudah memiliki integrated grafik ya. Integrated grafiknya seperti kebanyakan dari AMD Ryzen 7000 series yang Zen 4, dia menggunakan Radeon 610M yang sebenarnya integrated grafiknya ini sendiri udah kencang. Tapi oleh Asus di Asus ROG Strix 17 3D ini itu nggak puas dong kalau nggak ada dedicated grafiknya. Nah, ditambahlah sebuah dedicated grafik paling yahut untuk saat ini yaitu RTX 4090 guys. Yang dimana untuk boost clocknya sendiri mencapai 2090 MHz yang menggunakan TGP up to 175 watt. Iya, emang laptop ini penggunaan dayanya udah nggak karu-karuan edan pokoknya guys. Gawade wong chargernya aja itu 330 watt ya, charger utamanya itu kayak batu bata. Tapi kalian gak akan rugi lah dengan performa yang ditawarkannya nanti. Tapi sebelum kita bahas performanya, kita masuk ke bagian RAM-nya dulu. Nah, untuk memori atau RAM-nya sendiri, ini laptop udah menggunakan memori 32 GB DDR5 ya, kalian nggak salah dengar, 32 GB DDR5 yang terbagi menjadi dua keping, jadi 16 GB kali 2, frekuensinya 4800 MHz. Yang kalau kalian mau upgrade lagi itu bisa sampai 64 GB, tapi kalian harus jual dulu dua memori yang sudah ada di sini. Dan selanjutnya untuk storage-nya sendiri 1 TB SSD M.2 PCIe Gen 4 yang masih tersedia lagi satu slot untuk opsi upgrade-nya. Untuk kecepatan dari storage-nya sendiri, read-nya itu mencapai 7400 MB, sedangkan write-nya atau tulisnya itu mencapai 6400-an MB. Udahlah, ini adalah storage yang kencang. Nah, sekarang dari segi spesifikasi, dari jeroannya udah mantep bener, kita akan membahas performanya sekarang. Sebelum kita bahas performa, seperti biasa semua produk Asus itu akan menawarkan sebuah konfigurasi, khususnya untuk gaming-gaming mereka ya, itu menawarkan sebuah konfigurasi atau settingan yang bisa kalian akses melalui Armoury Crate. Di situ ada beberapa mode performa. Nah, mode performanya di sini itu ada silent, ada performance, dan ada turbo dan manual. Nah, khusus di turbo itu kalian harus menggunakan charger untuk dapat menikmati mode turbo ini. Nah, kalau menggunakan baterai itu cuma ada di dua mode silent dan juga mode performance. Di sini saya sudah tes untuk gimana perbedaan antara hasil yang silent dan juga turbo, yang tentunya pasti akan ada perbedaannya, jauh banget bedanya. Kelihatan aja di Cinebench R15 saja. Untuk multicore-nya itu 4800-an di silent, sedangkan di turbo itu udah mencapai 5000-an. Nah, jadi memang kelihatan banget ya perbedaan daripada mode silent dan juga mode turbo. Jadi kalian bisa menyesuaikan sendiri mode apa yang kalian pengen pakai. Nah, itu tadi kan untuk mode performa secara keseluruhannya, ada mode silent, performance, dan turbo. Nah, selain itu ada yang namanya mux switch, teman-teman. Mux switch ini ya seperti kebanyakan laptop ROG lainnya, itu kalian bisa menentukan kalian pengen menggunakan GPU yang mana, GPU integratednya atau GPU dedicatednya, Radeon 610M bawaan dari Ryzen 9-nya atau RTX 4090 yang ada di laptop ini. Nah, ini modenya ada 4 mode ya. Ada Ultimate,
yang dimana ini menggunakan GPU RTX 4090 terus-menerus. Ada standar yang bisa mendeteksi secara otomatis keperluan dari penggunaan GPU. Ada Eco Mode. Yang satu ini cuman menggunakan integrated GPU-nya, dan ada Optimize. Nah, kalau yang satu ini itu sebenarnya mirip kayak yang mode standar, cuman bedanya kalau mode standar itu nggak perlu tahu, laptopnya ini nggak perlu tahu dicolokkan ke charger atau enggak. Kalau mode Optimize ini ketika ketika kalian itu mencolokkan charger, maka akan otomatis men-switch ke discrete GPU-nya atau ke dedicated GPU-nya atau ke RTX 4090 seperti itu. Dan untuk hasilnya, untuk tes GPU yang saya lakukan di sini, saya langsung pakai yang paling kenceng aja, yaitu RTX 4090-nya. Kalian bisa lihat berikut ini untuk hasilnya. Gimana hasilnya? Udah nggak karu-karuannya, dan ini di mode turbo ya guys ya. Jadi memang untuk pengetesan selanjutnya itu akan menggunakan mode turbo terus, biar kelihatan untuk performa dari laptop ini, performa maksimalnya seperti apa. Dan tentunya colok charger lah, kita pengen tahu seperti apa kengerian dari laptop yang satu ini kan ya performanya. Oke, itu untuk GPU benchmarknya. Nah, kemudian untuk aplikasi-aplikasi yang kita gunakan, ya di sini seperti biasa ciri khas dari kita yaitu ada Adobe Premiere dan juga ada Blender. Adobe Premiere ya kita di sini seperti biasa ada project berdurasi 1 menit 21 detik, vertical project. Sebenarnya ini kurang ya, durasi 1 menit 21 detik ya, karena nggak bisa membedakan antara render Full HD dan render 4K. Tapi nggak masalah, ini untuk gambaran kalian aja. Ketika video vertikal ini di render ya tentunya menggunakan dedicated GPU atau menggunakan CUDA core yang ada di RTX 4090 dengan resolusi Full HD, itu membutuhkan waktu 18 detik aja. Dan untuk resolusi 4K itu 32 detik aja. Jadi selisihnya nggak terlalu jauh karena projectnya durasinya cuman 1 menitan. Nah, kalau projectnya agak panjang baru nanti akan kelihatan perbedaan ketika menggunakan render Full HD dan render 4K. Seperti itu guys. Nah, untuk Blender gimana? Blender ya ini saya uji coba, ini tetap di mode turbo ya. Blender di BMW 27 menggunakan CPU maupun menggunakan GPU, dan juga Classroom ketika menggunakan CPU dan menggunakan GPU. Kalian bisa lihat hasilnya berikut ini. Nah, gimana? Gak gewendeng hasilnya. BMW 27 itu cuman butuh waktu 9 detik loh guys, ketika menggunakan VGA RTX 4090-nya. Ini emang laptop yang ngeri ya. Jangan tanya ini dipakai untuk 3D rendering gimana. Di sini kelihatan di Blender ini 9 detik aja udah bisa menyelesaikan BMW 27. Nah, oke, selanjutnya itu untuk real apps test. Di sini yang tadi kalian lihat yaitu Premiere dan juga Blender. Selanjutnya kita akan tes gaming. Gimana gamingnya? Wis salah, nggak usah dites sih sebenarnya. Nggak usah apa ya, nggak usah kalian tahu lah ya. Karena wis pasti mentok kanan semuanya, laptop ini bisa menghajar dengan mudah dan easy. Kalian bisa lihat hasilnya untuk beberapa game berikut ini. Loh ya, performanya ya game oke ya, FPS-nya wis jebol-jebol. Terus kemudian untuk content creation oke. Wis salah. Ini laptop yang untuk saat ini adalah laptop paling kenceng yang pernah saya tes dan saya coba. Wis aku lek duwe kayak tuku iki, tapi yo regone rek. Regone podo karo mobil. Nah, selanjutnya gimana dengan suhu laptop ini? Nah, jadi sebelum kita tes suhunya, laptop ini Asus ROG Strix 17 G773 PYV ini dia menggunakan pendinginan yang menurut saya ini menarik gitu. Nah, ini laptop itu pendinginannya menggunakan liquid metal dari Thermal Grizzly, baik itu di bagian CPU maupun GPU-nya, yang ya diklaim oleh Asus itu
akan mengoptimalkan pendinginan dari komponen-komponen yang ada di laptop ini. Nah, kalian bisa lihat hasil tes kita di Zenbench R23 selama 30 menit di mode turbo dan juga mode silent. Yang pastinya mode turbo akan sedikit lebih panas dibandingkan dengan mode silent. Jadi kalian tinggal pilih mana yang lebih cocok untuk penggunaan sehari-hari kalian. Kayaknya itu aja untuk pembahasannya. Kalau misalkan ada yang kurang, monggo silahkan ditambahkan ya. Dan ya, laptop ini kesimpulannya adalah laptop ini sebenarnya untuk siapa? Nah, kadang itu gini, ketika kalian itu ada di posisi yang udah berduit dan tidak ada kebutuhan apapun, kebutuhan pokok kalian itu sudah terpenuhi semuanya, sekunder udah terpenuhi semuanya, tinggal tersier aja nih, atau kebutuhan yang paling hedon. Nah, ketika kalian melihat laptop seperti ini dan kalian suka, itu pasti kalian akan beli. Nggak peduli itu harganya berapa. Yang penting kalian suka performanya, kalian suka modelnya, itu langsung kalian beli. Pasti seperti itu. Tapi kalau seperti kita ini, seperti kalian dan saya yang masih bingung untuk mencari besok harus makan pakai uang yang mana. Nah, ketemu laptop ini pasti ngomong mending ini, mending itu, mending ini, mending itu. Nah, seperti itu. Jadi laptop ini sebenarnya untuk kalian yang mungkin adalah profesional desain grafis yang satu kali project udah puluhan juta, atau profesional gamer, atau ya itu tadi orang yang nggak punya kebutuhan suka dengan ini. Nah, itu bisa beli yang ini. Tapi kalau kalian manusia-manusia mending ya wis sama tinggal bye bye, karena harganya sekali lagi harganya kalian bisa lihat berikut ini harganya pirawan iki guys, 70 jutaan, range dari laptop yang satu ini. Yes, gimana menurut kalian dengan harga seperti itu dan performa yang ditawarkan seperti ini, apakah laptop ini worth it? Tulis pendapat kalian itu di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe lah ya. Pokoknya subscribe di sinilah, langganan di channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ini adalah akhir pembahasan dari ROG Strix 17 G733PYV yang menggunakan AMD 3D V-Case teknologi. Saya Fat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.